Halo, halo, halo. Jumpa lagi di channel Anggra ini. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian selalu sehat. Buat yang nonton sampai habis dan gak di skip, semoga kalian selalu sehat dan bahagia juga. Dicepatkan jodohnya. Kalau di skip-skip nanti jodohnya susah ya. Oke, kita lanjut aja. Aku mau main game Warm Zone sambil menceritakan suatu kisah yang dibilang bagus ya, di sekarang ini terkenal dan lucu, tapi ternyata di masa lalunya itu horor dan kelam gitu. Aku mau menceritakan kisah. Sebelumnya aku sambil main game Warm Zone ya, guys. Aku mau pilih makanannya itu makanan yang ini aja nih, burger. Makanan yang sehat ya. Kebalikannya ya. Oke, kita ngebahas TikTok lagi nih. Marketing TikTok tuh bagus banget ya, soalnya dia selalu nampang di mana-mana, seperti ada di Facebook, Instagram, Twitter, bahkan ada di YouTube. Bahkan muncul tuh di acara-acara televisi. Kayaknya aku lagi milih cacing dan suaranya kayaknya gede banget, sebentar ya. Kayaknya aku pengen milih cacing yang ada antenanya deh, cacing berantena. Kayaknya aku suka deh sama yang ini, salju-saljuan. Ini aja deh. Oke, kita mulai permainan gamenya. Sambil ngegame, kita sambil cerita horor. Oke, kita lanjut aja. Jadi cerita horor ini lagunya diambilnya dari TikTok yang lagi terkenal gitu ya. Kita membahas TikTok lagi ya. Marketing TikTok tuh bagus banget ya. Soalnya dia tuh selalu nampang di mana-mana, seperti ada di Facebook, Instagram, Twitter, terus di mana lagi ya? Mungkin Telegram kali ya ada ya. Bahkan ada aku punya aplikasi dari Cina ya, dari Chinese. Itu namanya VTube dan TikTok ada di sana, guys. Bahkan ada di YouTube, bahkan muncul tuh di acara-acara televisi, atau bahkan muncul tuh di iklan-iklan, atau bahkan gengs, dia muncul juga tuh di status WhatsApp teman-teman kita ya. Gila nggak tuh, secanggih dan sepintar itu kan. Dan akhirnya buat orang-orang nih yang nggak punya aplikasi itu, atau yang nggak main TikTok tuh, jadi tahu adanya TikTok gitu kan, akhirnya ikutan download tuh aplikasi TikTok. Kebayangkan seperti itu, saking canggihnya. Habis gimana ya, lagu-lagu TikTok tuh lumayan enak banget kan didengarnya. Ada yang bisa buat galau-galauan kalau kita lagi sedih. Ada juga yang bisa buat joget-joget tuh. Kalau kita kepengen goyang asik joget-joget, apalagi kalau ditambahin dengan instrumen gendang tuh. Abang Gendang kalau saya bilang lompat-lompat ya. Gitu. Heboh itu. Tapi gengs, ternyata banyak di antara lagu-lagu TikTok yang viral itu, katanya sih ada juga beberapa lagu TikTok yang punya background atau latar belakang yang serem atau kelam, yang terdapat pada lirik atau kisah-kisah dari lagu itu sendiri. Aku sambil main cacing. Suaranya nggak terlalu kedengeran ya, atau ini gede? Jadi aku sambil konsentrasi main cacing, aku sambil cerita ya. Tapi gengs, ternyata nih banyak di antara lagu-lagu TikTok yang viral itu, katanya ada juga beberapa lagu TikTok yang punya background atau latar belakang yang serem atau kelam, yang terdapat pada lirik-lirik atau kisah-kisah dari lagu itu sendiri. Nah, daripada penasaran nih, langsung aja kita bahas yang pertama. Bukan yang pertama sih, aku pengen ngebahas ini dong satu-satunya. Ada lagu yang judulnya Dominic.
Sekilas kalau gue denger ya lagu Dominic yang kalau di TikTok tuh judulnya Dominic Koplo. Coba denger deh kok, Dominic Koplo tuh enak banget didengarnya. Alur musiknya tuh berirama cepat dan terkesan ceria, menggambarkan keceriaan dan sesuatu hal yang menyenangkan gitu. Tapi siapa sangka lagu Dominic ini nih yang kalau di aplikasinya itu tuh buat semacam background lagu dari video untuk bercanda. Biasanya orang suka videoin rekaman CCTV yang unik atau lucu, itu biasanya pakai background lagu Dominic ini gitu kalau yang lucu-lucu. Atau biasanya orang suka iseng videoin orang ngobrol dari jauh terus diisi dengan percakapan yang lucu buat seru-seruan gitu. Terus pakai back songnya lagunya tuh ya lagu Dominic gitu. Karena kalau gue denger juga tuh lagunya emang bernada ceria gitu kan. Dominic Koplo itu yang di TikTok itu kan bernada cepat dan terkesan menyenangkan gitu kan. Juga asik buat lucu-lucuan, makanya banyak orang yang menggunakan lagu ini buat semacam itu, buat lucu-lucuan atau buat sesuatu yang menyenangkan sampai viral kan tuh lagu Dominic. Dan ngomong-ngomong, ular gua itu sudah gede ya guys. Tapi ternyata lagu Dominic ini menyimpan kisah kelam misterius. Menurut gue kisahnya mengerikan, miris banget, dan gue sangat menyayangkan keputusan yang diambil si pencipta lagunya. Lagu ini awalnya dipopulerkan oleh The Singing Nun pada tahun 1990-an. Waduh, udah lama banget itu ya. Jauh sebelum lagu ini tuh viral di TikTok. Yang sekarang ini nih lagunya kayak udah di remake gitu, kayak udah dirubah-rubah gitu, kayak ada beberapa perubahan, kayak diedit-edit gitu sama orang biar enak didengernya kan. Jadi lebih ceria gitu. Jadi tuh lagu ini tuh aslinya udah dari tahun kapan tahu, tahun lama banget, tahun baheula lah kalau kata mak babeh gua, atau dari tahun jebot lah kalau kata gua. Nah, dari sejarahnya itu ternyata lagu dari The Singing Nun itu, yang lagu Dominic ini, bukanlah nama dari si penyanyi grup The Singing Nun. Jadi Dominic bukan nama dari penyanyi lagunya ya, melainkan dari sebuah film yang bercerita tentang kehidupan seorang biarawati. Nah, nama The Singing Nun saat itu dipakai untuk julukan aja, soalnya ternyata penyanyi dan pencipta lagu itu adalah memang seorang biarawati beneran yang menciptain lagu Dominic ini gitu kan, bernama Jenny Deckers, yang sepertinya nggak ada hubungannya sama Jenny Blackpink ya. Selain lagu ini tuh viral di TikTok, ya buat lucu-lucuan tadi, lagu ini tuh sempat menjadi theme song gitu atau back song beberapa film horor gitu, yaitu film American Horror Story. Juga ada film yang judulnya Dominic, film Dominic. Karena dua hal yang kontras banget nih, yang satu buat lucu-lucuan, yang satu buat lucu-lucuan sekarang ini, dan yang satu lagi kok dan yang satu lagi kok buat film horor gitu kan. Kontras banget ya, beda ya. Makanya nih jadi banyak yang penasaran, banyak yang kepo gitu, mencari tahu. Masa sih mencari tahu gitu, masa mencari tempe? Kenapa sih kok bisa berlainan begitu gitu? Dan ternyata lagu ini tuh dikait-kaitkan dengan kisah sang pencipta lagunya, kisah horornya gengs, dan belakangan jadi viral tuh, diberitain
di mana-mana tentang kisah horor lagu ini tuh, yang katanya menurut desas-desus nih, lagu itu tuh awalnya diduga merupakan bentuk pengabdian dan pensucian menurut agama banget. Namun katanya gue konsen dulu nih main game. Namun katanya menurut implisit, pokoknya bentuk pengabdian dan pensucian diri menurut agama banget dah. Namun katanya menurut implisit kan mengandung pemujian terhadap kaum lesbian. Hal ini disebabkan karena si pencipta lagu tadi yaitu Deckers. Gue mati kan jadi. Deckers atau Jenny Deckers saat dia menjadi biarawati ternyata memiliki ketertarikan sesama jenis, gengs. Nah, dari desas-desus ini, gengs, dibilang si Deckers ini memiliki pasangan sesama jenis bernama Dominic. Gua konsen dulu bentar. Mati kan tuh. Dan hubungan mereka jelas ditentang oleh gereja ya wajar aja. Memang peraturan di gereja kan seorang biarawati itu tidak boleh menikah, apalagi memiliki pasangan yang sesama jenis. Dan Deckers yang merasa hubungan cintanya dilarang itu gimana sih? Seperti kalau kita nih suka sama seseorang gitu kan, terus gak dapat restu dari orang tua atau dilarang gitu, gak direstui, gimana ya, pasti berat banget kan ninggalin dia gitu. Makanya untuk mencurahkan kita lanjut aja dah. Makanya untuk mencurahkan isi hatinya itu Deckers menulis lagu ini. Hal itu juga menyebabkan di beberapa bagian nih dari lagunya si Deckers itu secara tersirat juga berisi tentang lirik-liriknya tuh. Di lagu Dominic itu berisi lirik-lirik yang memuja sesama jenis. Nggak cuman sampai di situ aja, katanya dalam perjalanan hidupnya karena gereja ini sangat menentang perilakunya Deckers, gereja bahkan mengutus orang untuk membunuh Deckers dengan cara dibakar hidup-hidup, guys. Jadi ini backgroundnya tuh tahu-tahu jadi cerita serem, gengs, gitu. Tapi sebelum gereja menghukum si Deckers, ternyata Deckers dan Dominic ini udah bunuh diri duluan secara bersama-sama. Nah, kisah tragis ini yang membuat akhirnya mati lagi. Gereja menghukumnya, ternyata Deckers dan Dominic ini udah bunuh diri duluan secara bersama-sama. Nah, kisah tragis ini yang membuat banyak orang berasumsi bahwa kisah tragis inilah yang menjadi alasan untuk lagu Dominic ini kemudian dipakai di film horor, yaitu film American Horror Story. Horror Story. Gue mau fokus dulu bentar. Gue mau gedein cacing dulu. Karena sorry kalau kaget. Karena emang kalau dipikir-pikir alur cerita dan kisahnya sekelam itu ya, sedark itu, makanya dijadikan atau diangkat
menjadi kisah horor di sebuah film horor. Kalau dipikir-pikir lagi tuh kayak cerita di film horor Denan ya, yang ceritanya tentang biarawati terus jadi setan tuh, jadi serem banget tuh. Tapi gengs, kalau kita telusurin lagi nih lebih lanjut, ternyata banyak dari isu-isu tadi tuh yang nggak bener. Jadi lagu Dominic ini tuh emang bener diciptain oleh Deckers, dan Deckers ini tuh mati. Dan Deckers ini tuh emang bener seorang biarawati. Aduh, main sambil cerita emang gampang mati, heran gue. Herman saya. Dan Deckers ini tuh emang bener seorang biarawati, tapi dia sifatnya tuh periang dan hobi menyanyi atau bernyanyi. Makanya di dalam gereja dia tuh sampai dikenal sebagai Sister Smile. Awalnya lagu-lagu yang dia ciptain itu nggak ngehit banget, nggak begitu terkenal lah, karena cuma dimainin di mati. Nggak begitu terkenal lah karena cuma dimainin di dalam gereja aja. Tapi suatu hari dia kayak memenangkan kayak semacam suatu hadiah gitu. Jadi karena seneng banget, makanya dia ini kayak tolol kali gue mainnya. Mati melulu. Makanya dia ini kayak membagi-bagi kaset buat syukuran gitu, yang berisi lagu-lagu yang dia ciptakan, dan salah satunya ada yang terkenal tuh, yaitu lagu Dominic itu. Abis itu ternyata lagu Dominic itu mendapat respon yang positif, dimana lama-lama makin lama lagunya makin terkenal, makin menyebar gitu kemana-mana. Bahkan dilansir dari tulisan The Guardian, kepopuleran lagu ini bahkan mengalahkan kepopuleran lagunya The Beatles di chart Billboard tahun 1963. Hebat banget kan itu, berarti sampai mengalahkan legenda musik dunia tuh menurut si pencipta lagu, menurut Deckers gitu kan. Lagu ini adalah lagu rohani berisi lagu pemujaan penyerahan diri seorang hamba yang suci bernama Santo Dominicus. Makanya lagu itu berjudul Dominic. Jadi maksudnya di sini bukan adanya pasangan sesama jenis yang bernama Dominic. Terus Santo Dominicus tadi diketahui merupakan pendiri gereja tempat Deckers menjadi biarawati gitu, guys. Dominicus ini sendiri diketahui seorang yang susah hidupnya, gengs, tapi tetap rela buat nolongin orang lain dan membimbing orang lain. Jadi baik banget gitu. Dan tujuan Deckers menulis lagu ini itu adalah untuk menyebarkan cinta kasih. Jadi sebenarnya isi lagunya nggak ada ngebahas mengenai tentang lesbian, nggak ada sama sekali, gengs. Selain itu isu kalau tadi gereja menghukum Deckers dengan cara dibakar, itu juga hoax ya, gengs. Nggak benar ternyata cerita itu. Soalnya ketika lagu Dominic ini viral, Deckers menjadi ingin fokus di dunia tarik suara. Maka Deckers memutuskan keluar dari gereja dan atau resign deh dari gereja, resign dari biarawatinya. Jadi karena Deckers udah resign nih, buru-buru gereja bakar Deckers. Malah gereja juga udah nggak ikut campur tuh urusannya Deckers, terserah dia mau ngapain. Jadi sekarang di sini udah bukan kayak film Denan lagi ya, tapi malah seperti film Sister X tuh, tahu kan film Sister X yang lucu itu tuh, dan mati. Udahlah, gas aja, lanjut main game sambil cerita. Yarin mati juga nggak apa-apa ya, ntar juga gede sendiri.
Tahu kan film Sister X yang lucu itu tuh, kalau yang nggak tahu cepetan setelah nonton ini sampai habis, lalu bisa lihat di pencarian Google tuh. Tapi setelah selesai video ini ya, sahabat-sahabatku, karena di akhir cerita kita bakal menemukan sebuah fakta yang gak bakal kalian sangka-sangka sebelumnya. Oke, kita lanjut ceritanya. Namun setelah lagu Dominic ini laris, ternyata Deckers ini menulis sebuah lagu berjudul Mati Lagi. Bodoh amat, gas terus main game sambil cerita. Ternyata Deckers ini menulis sebuah lagu lagi berjudul Gore Be to Gore for the Golden Pill. Nah, masalahnya di single keduanya ini banyak orang yang menganggap kalau lagu ini berisi pemberontakannya pada ajaran Katolik. Nah, masyarakat melihat Deckers yang udah keluar dari gereja terus menjadi penyanyi itu sepertinya jadi liar gitu deh. Makanya lagu yang kedua ini tuh itu juga sempat jadi kontroversial. Selain itu ternyata ada media yang berhasil menguak fakta bahwa Deckers ternyata benar. Mati lagi. Bodoh amat, gas lagi main game. Selain itu ternyata ada media yang berhasil menguak fakta bahwa Deckers ternyata benar seorang lesbian. Makanya masalah single kedua tadi sama fakta ternyata dia ini lesbian itu membuat reputasi Deckers menjadi hancur. Dan Deckers jadi dikucilkan oleh masyarakat dan mati lagi. Gas lagi main game sambil cerita. Bodoh amat game mati, yang penting cerita lagi, ayo gas. Ntar gue konsentrasi bentar nih, gue gedein dulu nih cacing nih. Dan Deckers jadi dikucilkan oleh masyarakat. Dan setelah dikucilkan ternyata pada single pertamanya, yaitu pada lagu Dominicus tadi, Deckers juga tidak membayar pajak ke pemerintah atas pendapatannya. Oleh karena itu, pemerintah menagih pajak yang Deckers peroleh. Menagih pajak ke Deckers atas keuntungan yang Deckers peroleh dari lagu Dominicus ini. Dan semua masalah itu menjadikan Deckers nih kelihatannya jadi stres sampai mengkonsumsi obat-obatan tuh dan alkohol berlebihan. Bahkan obat-obatan terlarang hingga sampai pada tahun 1985 Deckers dan pacar lesbiannya nih yang bernama Annie mengakhiri hidup mereka dengan bunuh diri, guys. Jadi overall untuk kesemuanya inti kisah ini nih, kisah hidup si penulis lagu Dominic ini itu emang cukup tragis ya. Kalau bisa dibilang begitu, dimana dia ini benar mengakhiri hidupnya dengan pacar lesbiannya. Tapi semuanya adalah gak lebih dari masalah pekerjaan dan kehidupannya. Sama tentang bernyanyi dan duit-duitan lah, bukan cerita tahu-tahu dibakar gereja dan lagunya itu mengandung lesbian dan mereka berdua mati. Tapi itu ternyata memang benar. Memang cukup tragis gitu kan. Mati. Dimana dia ini benar mengakhiri.
Dimana dia ini benar mengakhiri hidupnya dengan pacar lesbiannya, tapi semuanya adalah nggak lebih dari masalah pekerjaan dan kehidupannya. Gitu. Kisah hidup si penulis lagu Dominic memang cukup tragis kalau bisa dibilang begitu, dimana dia benar mengakhiri hidupnya dengan pacar lesbiannya, tapi semua enggak lebih dari masalah pekerjaan dan kehidupannya, sama tentang bernyanyi-nyanyi dan duit-duitan. Bukan cerita tahu-tahu dibakar gereja dan lagunya itu yang mengandung lesbian dan mereka berdua mati, tapi itu ternyata memang benar si pencipta lagunya itu yang benar berakhir tragis gitu. Terus pernah dijadikan soundtrack film horor juga. Gue agak heran juga ya, kenapa sekarang tahu-tahu lagunya dibuat jadi video lucu-lucuan. Emang lucu ya dunia ini ya. Ketawa dong kita. Ketawa dong kita berarti. By the way, kalau menurut gue sendiri cukup dan sangat tragis dan menyedihkan ya, gengs. Kenapa dia harus mengakhiri hidupnya seperti itu, padahal kan bisa diselesaikan dan cari jalan keluarnya, atau memang ya dia nggak usah alkohol atau obat-obatan gitu kan, atau memang dia harus berpikir sendiri dan mencari jalan sendiri. Kita nggak bisa menilai ya atau menghakimi kan, gengs, karena setiap orang itu punya kisah kesulitan hidup yang berbeda-beda. Oke, sahabat-sahabatku, itu tadi sebuah kisah yang gak kita sangka-sangka kisah akhirnya. Semoga dengan kisah itu menjadikan kita belajar bagaimana persahabatan itu sangat penting. Persahabatan itu sangat penting, dan bagaimana kita harus lebih sabar menghadapi suatu masalah agar bisa menemukan solusi atau jalan keluar dari masalah yang kita hadapi. Dan jika ada masalah, jauhi alkohol apalagi obat-obat terlarang. Dapat menghilangkan akal sehat, juga tidak baik untuk kesehatan. Terus juga kalau misalnya ada masalah, seandainya dia nggak bayar pajak ya sama pemerintah, ya udah dia nggak usah pakai bikin sesuatu yang kontroversial gitu kan. Kalau seandainya ada wartawan dia emang lesbian, ya udah ngomong aja di depan televisi ataupun media, ya oke, emang saya suka sama si Ani gitu, ya udah, why not gitu. Kenapa? Emang kan perasaan orang kan nggak ada yang bisa ditebak. Siapa tahu aja nanti kita si Dekers ini belajar untuk mencintai cowok gitu kan, menjadi normal gitu. Jadi kenapa nggak siapa tahu aja bilang ke media, oh oke, sekarang saya emang suka sama cewek gitu, lesbian, gak normal. Tapi saya seandainya ke depan kan kita nggak tahu apa saya akan berubah pikiran, apakah saya akan menjadi normal. Mudah-mudahan aja saya secepatnya bisa menjadi normal gitu kan, atau di masa depan adalah kemungkinan kesempatan banyak orang lesbian itu di masa depannya itu normal, suka sama cowok, dia punya anak gitu. Jadi di dunia ini gak ada yang gak mungkin, guys. Hello, jangan terlalu terpaku dan image kita tuh jangan terlalu bersedih, jangan berlebihan lah menanggapi kenyataan yang lagi ada di masa sekarang ini. Karena di masa-masa depan itu banyak hal yang tak terduga yang akan terjadi gitu. Gitu aja. Thank you yang udah nonton sampai sekarang di sini. Kalau mau udahan ya udahan, gak apa-apa, terserah. Tapi kalau yang nonton sampai habis dan subscribe dan like, semoga rezekinya berlimpah ruah dan segala cita-citanya tercapai. Semoga selalu sehat buat yang nonton sampai habis. Dan semoga yang nonton sampai habis kalau mencari jodoh, semoga cepet dapet jodoh. Amin. Jangan di skip ya. Kalau di skip nanti jodohnya susah. Thank you so much for watching. See you in my next video. Bye guys. Love you guys. Sekarang kembali ke kehidupan nyata di kantor. Ini aku dari tadi
Rekamannya di kantor, guys. Dan ternyata ulernya udah bisa sampai gede ya. Tadi mati-matian terus. Hai Asep, coba gue lihat downloadan gue ini udah sampai mana. Hero ada, terus UV bukan. Lu cari aja UV pen, Nessie Jazz, bukan YouTube. Ewing HD. Bukan film. Kisah nyata. Kisah nyata tahu. Kadang mereka suka ngebahas kayak pembunuhan gitu. Terus alibinya apa? Kita mesti perlu loh itu nonton kayak gini soalnya untuk pengalaman hidup. Ini contoh aja nih di gangan gua ya. Gua kemarin ada badut di gangan gua, rumah gua. Itu ternyata ini anak kecil, bunuh anak kecil. Badut yang buat ini. Jadi kita mesti waspada. Terus di hotel daerah sini nih, itu ada PSK yang kepenggal kepalanya. Kemarin tuh terus gue nanya ke Pak Robin kan, bukan Pak Robin, Pak Ronggo, polisi. Bener emang ada. Itu motifnya apa? Dia emang pengen aja cari korban. Kan horor kan? Dia katanya perempuan itu nggak seharusnya menjadi rendahan kayak gitu. Maksudnya kerja sebagai PSK gitu, nggak seharusnya cewek-cewek itu harus dihormatin. Karena dia kalau ngeliat perempuan dia itu jadi ingat ibunya. Dia ngomong kayak gitu. Begitu Asep pencetar membahenos sama. Bentar ya. Bapak Nut. Adi. Ada Mama Ci hari ini. Di sini tuh nggak ada AC-nya ya. Ada emang. Sama anginnya aja. Kayak kipas angin panas gitu. Suspend. Ini nggak berasa banget ini beneran ya Bang. Nanti kurang full dikira nggak ada orang. Waduh. Kalau di ruangan lu beli sendiri ya AC-nya. Tuh kan udah gede kan ularnya. Jadi aku suka ular yang skinnya biru kayak gini. Terus ada atasnya kayak hiasan-hiasan saljunya. Jadi tuh aku kan seneng banget Snow White gitu. Seneng banget salju-salju gitu. Terus aku seneng warna biru. Terus ini modelnya unik aja. Dia ularnya kayak ada antenanya gitu guys. Jadi ya udah aku milih skin. Aku milih skin ular begini nih yang berwarna biru dan ada senawet-senawetnya gini, yang ada salju-salju, yang ada gambar salju-saljunya begini gitu. Apaan sih adik, gue lagi rekaman. Tuh. Ular aku udah gede kan? Cakep kan? Kalau temen aku tuh nggak suka Omzon, yang nggak suka ular-ularan, jadi dia nggak terlalu mengerti gitu. Kan yang mengerti kan kita. Jadi gue mengandangin ini yang belang merah ini nih. Pokoknya belang merah ini harus mati nggak ya? Coba kita lihat ini mati nggak. Nah kan, tuh. Kalau misalnya di luar kandang dia tuh kelihatan kayak gede banget kan. Tuh kan mati akhirnya. Kalau di luar kandang dia tuh kayak kelihatan gede banget. Ternyata kalau udah di dalam kandang tuh dia tuh kelihatan kecil banget. Kita cari lagi mesin untuk menarik makanan. Mana mesinnya? Terus ular ini songong dong, dia tuh main makan makanan kita. Bentar ya, bentar. Aku mau konsentrasi dulu main.
minum dulu guys. Aduh, dingin banget antara dingin dan panas. Ini nih mendung nih, alhamdulillah, adem. Bismillahirrahmanirrahim. The next nanti kita mau cerita apa lagi? Apa kalian suka aku cerita tentang Dominic ini, yang cerita horor ini, yang ternyata itu bukan horor tentang hantu-hantuan ya, tapi akhir dari kisah si Deckers ini yang aduh nggak nyangka banget dia yang horor gitu, yang sangat disesalkan. Kenapa sih dia harus bunuh diri kayak gitu? Yang seharusnya dia tuh nggak usah minum alkohol ataupun obat-obatan, harusnya bisa diselesain gitu kan. Pagi Bapak. Maklum ya guys, aku juga rekaman main gamenya ini sama. Aku juga main game ini di kantor, jadi ya gitu deh. Banyak ngobrol sama orang dan banyak gangguan. Kita main game sampai habis, oke? Heru. Aku mau selonjoran. Adi mana? Adi nganterin Pak Heri. Dari mana? Santosa. Tahu ke lantai berapa? Kayaknya ke lantai 4 deh. Mendung. Buat apa? Buat bayar listrik. Kapan dia? Gajian kan? Cepet minjem. Mana sih Jenderal? Nggak ada jendela. Buat apaan sih Pak Wan? Buat bayar listrik. Listrik mana? Orang nginepnya di kantor. Ada di rumah. Dari Bekasi. Emang mati? Udah hari terakhir gua lupa. Ya Allah. Duit gua habis lagi. Ah serius? Iya. Tenang, ntar ada Jenderal. Mana sih? Nanti ada Jenderal tuh. Wah, keburu diputus tuh. Emang kapan sih bayarnya? Kemarin harusnya. Mau bayar berapa? Cepet. 100 berapa? 100.000. Cepetan gua mana ya? Sini. Besok bayar. Besok. Iya, gajian. Adi ada Jen mana? Pak Heri. Iya. Kan lu nganter tadi. Ya udah ntar gua sampein dah sama Pak Iri. Tahu aja kalau gua punya cepet. Parah. Pinjam. Dia minjem nih buat bayar listrik. Katanya. Udah rumah nggak pernah ditempatin jadi lupa bayar ya. Ntar jadi rumah hantu. Pak, pulang ke rumah. Kayak si Anggi aja. Listriknya Minggu belum pertama dibayar ya? ke Lampung, minggu kedua ke Bekasi, minggu ketiga ke Lampung, minggu keempat Bekasi. Si Anggora itu. Si Anggi minggu pertama Bekasi ya. Minggu kedua ke Lampung, minggu keempat baru. Wis mau maksudnya mau kon nganter. Ya, is that deh. Ya udahlah. Kita akhirin aja permainan gamenya. Udah is that.
Oke guys, thank you yang udah nonton sampai habis. Thank you very much. Semoga selalu sehat dan banyak rezekinya, berlimpah rezeki dan selalu sehat dan cepat nyari jodoh. Amin ya robbal alamin. Bye.